Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membuat latar belakang dan contohnya. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang masih bingung untuk membuat latar belakang, mungkin belum terlatih, jadi kadang apa sih sebetulnya yang ditulis pertama kali gitu, di paragraf pertama itu nulis apa gitu. Meskipun misalnya sudah diberikan gambaran bahwa latar belakang pada umumnya kita yang kuantitatif buatnya secara deduktif, kalau yang kualitatif buatnya secara induktif. Nah sekarang yang kalau misalnya mau deduktif apa Bu? Misalnya yang pertama kali ditulis, aduh pokoknya sampai bingung banget. Kadang-kadang mahasiswa saya paham sampai pengen nangis mau nulis paragraf pertama itu apa yang mau ditulis gitu ya. Nah baik teman-teman sekalian, saya mau ambil contoh nih ya. Kalau kita buat gambaran dari piramida terbalik, artinya di paragraf pertama itu teman-teman menceritakan dulu, menulis dulu sesuatu yang umum, sangat umum tentang penelitian kita ya. Kalau saya ambil contoh nih ya, kalau untuk S2, S3 bisa dibuat di paragraf pertama itu adalah isu-isu global, isu-isu yang internasional terkait dengan topik penelitian kita. Tapi kalau untuk skripsi, untuk S1 nggak usah dari internasional, dari yang nasional saja, isu-isu nasional terkait dengan penelitian kita. Lalu turun di paragraf, katakanlah misalnya itu diangkat satu paragraf, tapi satu paragrafnya bukan satu paragraf terdiri 1-2 kalimat yang sempurna, yang utuh ya, dari kalimat inti sampai dengan kalimat penjelas. Kalau misalnya mau dibuat 2 paragraf boleh lah ya, isu yang pertama yang bersifat nasional. Kemudian di paragraf ketiga masuk ke variabel terikat. Variabel terikat penelitian kita, fenomenanya apa, jelaskan di situ. Lalu kalau ada teman-teman yang menggunakan variabel intervening atau moderat, masukkan di paragraf yang keempat ya, yang berikutnya. Nah sekarang kalau setelah selesai variabel moderat atau intervening dijelaskan, masuk ke variabel bebas. Jelaskan fenomena yang berkaitan dengan variabel bebas kita ya. Kalau ada dukungan data, masukkan di situ, ada fakta, masukkan ya. Kemudian ada hasil studi pendahuluan, hasil observasi kita, masukkan di situ untuk memperkuat penjelasan. Kemudian mengerucut lagi masuk ke objek penelitian kita, makin mengecil lagi. Nah setelah masuk ke objek penelitian kita, disinggung juga respondennya, baru ditutup. Nah penutupnya itu sudah makin mengerucut ya. Jadi itu contoh alur berpikirnya ya, cara kerja kita secara deduktif. Jadi kalau S2, S3 buat dari isu global, internasional. Kalau S1 buatlah yang paragraf pertama isu-isu nasional. Nah sekarang bagaimana menutupnya? Pasti teman-teman udah tahu kalau menutupnya ya, misalnya masuk di inti penelitian kita dengan kalimat, maka saya berdasarkan paparan di atas, berdasarkan fenomena yang saya jelaskan di atas, maka saya tertarik untuk meneliti tentang, tulis judul kita, seperti itu ya, itu gambarannya. Nah sekarang persoalannya bagaimana menulisnya, apa yang harus ditulis di paragraf pertama. Nah apa yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 1, tiap paragraf mengandung satu pokok pikiran. Ya, jadi teman-teman sebelum menulis, sebelum mengetik ini, tulis dulu. Paragraf pertama pokok pikirannya ini, paragraf kedua pokok pikirannya itu, paragraf ketiga pokok pikirannya ini. Tulis dulu, ya itu harus punya supaya nanti lancar pas mulai bekerja. Yang kedua,
pada akhir setiap paragraf hendaknya dibuat kalimat penghubung. Kalimat penghubung ya, bukan kata penghubung. Berbeda itu. Kalimat penghubung yang fungsinya adalah menjembatani dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Ya, yang satu paragraf misalnya setelah selesai paragraf kedua mau masuk paragraf ketiga, di ujung kalimat paragraf kedua ada kalimat penghubung atau kata penghubungnya ya, yang menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya. Nanti saya kasih contoh. Kemudian kalau sudah itu dituliskan, jadi dalam satu paragraf ke paragraf yang lainnya harus ada kalimat-kalimat yang akan dijelaskan gitu aja. Jadi berhentinya itu gampang, disambungnya lagi gampang gitu. Kemudian kata yang menghubungkan dari paragraf yang satu dengan yang lainnya itu nanti akan memberikan kemudahan di dalam kita menjelaskannya. Jadi kenapa ini penting? Supaya kalimat di paragraf satu dengan yang lain jangan ngegantung gitu. Ada hubungannya gitu. Kadang teman-teman menulis mahasiswa itu karena belum terlatih, apa ini paragraf ini dengan paragraf ini kok nggak nyambung gitu. Bahkan kadang-kadang ditemukan di paragraf kelima nyambungnya harus dengan paragraf kedua, tapi ada di paragraf kelima. Itu ya, jadi masih aclok-aclokan seperti itu. Makanya dibuat dulu sistematika ya, rencananya apa yang akan ditulis dari setiap paragraf. Nah, kemudian apa yang harus kita tulis itu kalau misalnya nih baru mulai ya, ketik aja dulu di paragraf pertama isunya apa. Belum bisa menjelaskan, tinggalin. Masukin paragraf kedua, isunya apa nih akan diangkat. Masuk paragraf ketiga. Itu dengan kita membuat seperti itu ada punya semangat untuk segera menyelesaikan dari setiap paragraf. Nanti perlu membaca literatur baru kita masuk. Bagi teman-teman yang terbiasa membaca banyak bacaan, membuat latar belakang masalah itu tidak terlalu sulit, tapi kalau belum terlatih memang agak-agak sulit ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya judulnya itu adalah bukan yang judul besar ya, judulnya yang kecil, misalnya bukan arti kecil maknanya ya. Misalnya seperti teman-teman yang dari ekonomi pertanian misalnya atau mungkin entahlah jurusannya apa, meneliti tentang analisis usaha ya. Misalnya judulnya analisis usaha keripik singkong misalnya, analisis usaha misalnya budidaya ikan air tawar misalnya. Nah, itu apakah harus dari isu yang nasional misalnya? Itu nggak perlu ya. Kalau judulnya seperti itu kita bisa lebih sederhana ya. Jadi misalnya begini, saya ambil contoh aja ya, analis. Jika judulnya nanti ini saya ambil contoh yang kira-kira dipahami oleh semua teman-teman ya. Kalau saya ambil dari satu program studi nanti kurang efektif. Saya ambil makanan aja. Saya ambil contoh analisis usaha asinan Bogor ya. Maka kita langsung aja cerita ke produknya ya. Jadi nih teman-teman yang masih bingung apa nih yang mau ditulis, tulis di paragraf pertama. Misalnya kalau dosennya mau bikinnya mahasiswanya tuh nggak usah banyak-banyak, kalau judul seperti ini cukuplah 2-3 halaman. Misalnya begini, asinan merupakan sebuah racikan yang terdiri dari beberapa sayuran serta buah-buahan segar, lalu diiris dengan ukuran sesuai selera. Kemudian direndam dengan campuran gula, garam, air, dan cabai. Nah, itu adalah di paragraf pertama ya, untuk masuk ke analisisnya. Lalu, asinan Bogor memang cocok sekali jika dinikmati siang hari, apalagi makannya bersama teman dan keluarga. Banyak yang menyukai asinan Bogor. Baru masuk nih, usaha atau bisnis asinan Bogor mempunyai peluang yang besar. Titik. Jangan lupa nih,
peluang yang besar adalah tiga kata sebagai kata sambung untuk paragraf berikutnya. Jangan lupa itu ya. Nah, paragraf berikutnya setelah mempunyai peluang yang besar, titik. Paragraf baru. Peluang bisnis asinan Bogor, jelasin tuh seluas-luasnya. Bisnis asinan ini memerlukan persiapan di antaranya bahan baku, peralatan, SDM yang terampil, dan tentu saja semua itu membutuhkan modal. Titik. Nah, kenapa modal ditaruh di belakang kata modal? Karena paragraf berikutnya kita akan mulai dengan modal. Modal, kita harus mempersiapkan modal usaha sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya. Dan seterusnya, lalu kita masuk ke lokasi. Ya, jadi lokasi usaha kuliner asinan Bogor bisa dijalankan di mana saja. Yang penting lokasi tersebut ada peluang untuk mengembangkan usaha asinan Bogor. Nah, sudah itu baru kita tutup. Berdasarkan paparan tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti tentang asinan Bogor, peluang dan tantangannya. Oleh karena itu, saya akan melaksanakan penelitian dengan judul apa gitu ya. Apakah analisis usaha ataupun yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak usah terlalu jauh, misalnya karena judulnya tadi asinan Bogor, nggak usah teman-teman menceritakan mulai dari Jawa Barat terdiri dari berapa kabupaten, salah satunya Kabupaten Bogor, lalu Bogor mempunyai macam-macam, nggak usah. Karena analisis usaha asinan Bogor. Tapi kalau judulnya akan menjelaskan tentang kebun raya Bogor yang terletak di kota Bogor, maka di paragraf pertama mulailah dengan isu Jawa Barat. Jawa Barat mempunyai berapa kabupaten, salah satunya Kabupaten Bogor. Bogor terdiri dari kabupaten dan kota. Di kota Bogor terletak satu tempat wisata yang sangat terkenal, yaitu kebun raya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi di dalam membuat latar belakang masalah itu harus runtut ya, dari isu yang besar makin mengecil ya. Saya ambil contoh yang sederhana. Kalau teman-teman kuliah di mana nih misalnya? Kuliah di Universitas XYZ, akan menjelaskan tentang fakultas yang favorit di Universitas XYZ, yaitu Fakultas Teknik misalnya. Nah, kalau universitas itu punya 10 fakultas, maka dijelaskan pertama kali adalah bukan tiba-tiba Fakultas XYZ-nya, tapi kotanya dulu. Misalnya ya, kota Surabaya misalnya. Di Surabaya, nah misalnya Surabaya adalah jelaskan, lalu di Surabaya ada perguruan tinggi yang sangat terkenal, yaitu Universitas XYZ yang mempunyai 10 fakultas. Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang ke-10-nya fakultas teknik. Teknik ini jangan ditaruh di tengah, jangan ditaruh di belakang. Kenapa? Karena fakultas teknik ini nanti akan menjadi kalimat penyambung. Taruh di dan fakultas teknik, titik ya. Lalu paragraf berikutnya, fakultas teknik adalah fakultas yang sangat favorit di universitas tersebut, memiliki sekian program studi. Nah, kamu lihat kalau program studinya ada 5 misalnya, yang akan dijelaskan yang mana? Taruh di yang kelima penjelasannya. Karena yang terakhir itu akan menjadi kalimat penghubung untuk menjelaskan program studi yang paling disukai di fakultas teknik itu. Ya, jadi gitu ya. Jadi dari kotanya, lalu ke universitasnya, lalu ke jenis fakultasnya, turun ke fakultas yang akan dijelaskan menjadi penelitian kita, turun ke program studilah yang menjadi objek penelitian kita gitu ya. Jadi jangan terlalu jauh, nggak usah Indonesia, langsung aja Surabaya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau menjelaskan program-program studi
misalnya fakultas teknik di berbagai perguruan tinggi, kita mulainya dari Indonesia gitu. Jadi mulainya dari mana tergantung apa yang akan kita jelaskan, apa yang akan menjadi topik penelitian kita. Itu ya teman-teman sekalian. Dan juga jangan lupa berapa banyak ketentuan dari kampusmu, bahwa latar belakang itu ada yang 2 halaman, ada yang membolehkan 4 halaman. Berapa jumlah halaman yang akan kamu buat juga tergantung itu dari program studi masing-masing dan panduannya di kampus masing-masing. Makin besar ya, makin besar pembahasanmu, tentu makin banyak membutuhkan halaman di dalam menjelaskan latar belakang masalah. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini makin membuat teman-teman mudah ya di dalam membuat latar belakang masalah. Tulis saja dulu ya, jadi paragraf sesatu apa, kedua apa, dan seterusnya. Sesuaikan dengan cara berpikir deduktif. Dari mulai yang sangat umum, makin khusus, makin mengerucut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.